Hai guys, baru-baru ini ada Ustadz Malaysia tegur oknum orang Indonesia yang persendakan tentang neraka. Beberapa kata akan kita skip ya guys untuk menghindari kena spam, oke? Tadi malam guys, gue lihat di media sosial ada seorang ustadz yang berasal dari negara tetangga kita, Malaysia. Ia menegur orang yang bikin konten tersebut dan ia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan gitu. Karena kata si ustadz ini suatu penghinaan terhadap ketetapan Allah. Lagi-lagi ustadz dari Malaysia nih guys, yang tegur oknum orang Indonesia yang bikin konten tersebut. Oh ya, sebelum kita lihat videonya, lihat dulu nih gimana pendapat teman-teman perihal video ini. Saya kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Ya sebab kan, kita bukan nak cerita saya, kalau ada yang Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang agak kata apa kata tu, so mai jumpa saya. Saya boleh syarah lagi. Di Malaysia, sistem politik jauh lebih dahsyat daripada sini. Di sini biasanya kita bergaduh hanya kerana manhaj. Manhaj geng sebelah, geng ini, itu banyak bergaduh. Bab politik sekejap je. Kita di Indonesia ni, saya tengok, di Indonesia ni kalau bergaduh, sekejap je. Dalam bab politik. Menjelang pilihan raya, pemilu, tu memang gaduh lah. Tapi kalau dah terpilih, senyap je. Betul tak? Tak ada masalah apapun. Tetapi di Malaysia tak. Pergaduhan ini bahkan dibawa sampai ke manhaj. Bahkan kalau ada yang punya statement, siapa yang tak ikut parti aku, tak ikut partai aku, maka dia masuk neraka. Sampai seperti itu. Betul. Orang yang tak pernah ke sana, dia takkan tahu. Orang yang tak tahu sistem politik Malaysia, dia takkan tahu. Saya nasihatkan kepada saudara saya, tak ada yang menyebabkan orang terhalang masuk surga hanya kerana tak ikut politik ini, tak ikut parti ini, parti itu. Tak ada. Sesiapa kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Umatku semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, maka dia masuk surga. Siapa yang derhaka padaku, dia yang enggan masuk surga. Itu je. Itu adalah basic untuk setiap kaum mukmin. Jadi bukan siapa yang tak ikut parti ini tak boleh masuk surga. Sampai buat statement seperti ini adalah statement yang batil, dan ini adalah jeratan iblis. Dan kita tak boleh mengatakan, si fulan engkau masuk neraka kalau tak ikut parti ini. Innalillahi. Kata si ustadz ini, kalau di Indonesia bergaduh berpolitik sekejap saja, senyap, tak ada masalah katanya. Kalau di Malaysia bergaduh hari ini bahkan sampai dibawa ke manhaj. Bahkan kalau ada yang punya statement, siapa yang tak ikut partai aku, maka dia masuk neraka, sampai seperti itu. Kata si ustadz lah. By the way guys, kita lihat nih videonya. This is Choose Women. Hari pertama masuk kakak cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Ada seorang yang buat konten, buat video yang dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan mati Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujuklah ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana nun, ambillah tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapatkan rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Wallahu taala alam. Salam
teguran daripada bumi Malaysia. Oh ya, kita juga nggak membenarkan tingkah laku oknum yang membuat konten tersebut ya guys. Sebenarnya nggak pantas buat konten seperti itu, nggak baik. Janganlah kalian tiru ya guys, oke? Orang Indonesia juga nggak membenarkan oknum yang membuat konten tersebut. Agus, Edward, Epul. Ulah gawe wae, kadia kan neraka. Dengan gampangnya sekarang kita bisa mengubah foto menjadi bisa bicara. Ya, buat konten seperti ini aja, kita sekarang udah butuh foto dan teks langsung menjadi satu video. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ubah melalui teknologi. Pesannya adalah jangan sampai dengan teknologi ini akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan kita sendiri, yang itu nanti menjadi bumerang buat diri sendiri. Ya, contohnya seperti video ini ya, yang mana ada seseorang yang menganggap neraka itu adalah sebuah candaan, sebuah hal yang biasa, bahkan mengajak orang, ayo kita ke neraka, ayo, gitu. Padahal esensi dari neraka itu adalah sebuah yang harus kita hindari ya, kita takuti. Kalau kita ingat neraka aja, kita udah sedih duluan. Ibaratkan, ya Allah, jangan sampai aku masuk nerakamu, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Nah, seolah-olah kita buat video seperti itu kayak menantang, ayo kita jalan-jalan ke neraka misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu sudah masuk kita mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Islam. Seakan-akan neraka itu nggak panas, atau neraka itu bukan hukuman, atau tempat pariwisata, ya. Nah, itu termasuk mengolok-olok. AI itu tidak haram, selama kita menggunakannya untuk kebaikan dan edukasi. Ya, salah satunya membuat konten yang membawa orang untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya untuk mengolok-olok, untuk membuat sesuatu hal yang tidak bermanfaat, padahal banyak hal-hal yang bermanfaat dengan AI ini ya, dengan teknologi baru untuk memudahkan kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dan lebih mudah. So, baiknya kita benar-benar berhati-hati dalam menggunakan AI. Ingat, sebagai muslim, semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Benar kata si kakak ini ya guys, seolah-olah menantang gitu, seakan-akan neraka itu nggak panas, nggak ada apa-apanya gitu lah. Aneh ya tuh orang bikin konten kok kayak gitu banget ya. Apa mungkin yang bikin konten tersebut kayaknya dia ingin masuk neraka beneran? Mau nggak ya dia? Oh ya, barusan gue lihat nih di media sosial nih guys, munafik di akhir zaman. Malaysia menghina bangsa lain, tapi tak bercermin akan dosa mereka perbuat juga. Fitnah akhir zaman, menuding Indonesia tapi Malaysia lakukan hal yang sama. Ketika Malaysia tuduh Indonesia buruk tapi lupa dosa sendiri. Kita lihat nih videonya guys, nih orang Malaysia nggak ya? Oh mak, sedapnya makanan nih. Kalau kalian nak coba juga, klik keranjang kuning di bawah ya anak-anak dajjal. Aku rasa kalau tak kena traffic jam kat Samarahan, dah lama aku sampai Kuching. Betul ya Haji. Sik ku medoh. Baru ni kita diwar-warkan bintang bulan telah lari daripada paksinya. Jika peredaran bulan bintang ini lari daripada tempat. Terus ada lagi nih guys, gimana Ustadz yang pernah membinatangan orang Indonesia? Ia tak mau tegur. Pemerintahnya juga tak mau ambil tindakan tuh, karena itu suatu penghinaan yang telah membinatangan manusia ciptaan Allah. Mereka nggak mau tegur. Mereka malah pelihara lagi Ustadz tersebut. Aneh ya, negara Malaysia. Menegur orang lain bisa, menegur sesama mereka nggak mau. Gimana coba? Astagfirullah.